Perbankan Syariah 6F yang beranggotakan 1. Jati Retno Utami dengan NIM 195231258. Yang kedua ada Desi Ardiana Putri dengan NIM 195231273. Kemudian yang ketiga ada Suhadah dengan NIM 195231292. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi pemenuhan kebutuhan modal minimum bank syariah. Pengertian modal dalam bank syariah. Modal adalah dana yang diserahkan oleh pihak pemilik. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gudang, tanah, dan perlengkapan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu juga modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal. Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai suatu yang memiliki kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Kemudian modal inti yang terdiri dari 8 aspek. Yang pertama yaitu modal sektor. Modal yang disetorkan secara efektif oleh pemilik. Yang kedua ada aigo saham, yaitu selisih dari harga saham dengan nilai nominal saham. Yang ketiga ada modal sumbangan, merupakan modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga. Yang keempat ada cadangan umum, yang merupakan cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS. Yang kelima ada cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. Yang keenam ada laba ditahan, yang merupakan saldo laba bersih setelah pajak yang ditentukan oleh RUPS dan diputuskan untuk tidak dibagikan. Yang ketujuh, laba tahun lalu, merupakan laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya. Dan kemudian oleh RUPS modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Dan yang terakhir atau ke-8 ada laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Kemudian ada modal pelengkap terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu cadangan revaluasi aktiva tetap. Yang kedua ada cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan. Yang ketiga ada modal pinjaman. Yang keempat mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank. Aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR bank syariah. ATMR adalah faktor pembagi atau denominator dari CAR, sedangkan modal adalah faktor yang dibagi atau numerator untuk mengukur kemampuan modal mengganggu resiko atas aktiva tersebut. Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas 2 hal. Yang pertama ada aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan atau kewajiban atau hutang, atau wadiah atau hard dan sejenisnya. Kemudian yang kedua aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil atau profit and loss sharing investment account, yaitu mudharobah atau general investment account atau mudharobah mutlaqah yang tercatat pada neraca on balance sheet maupun registered investment account atau mudharobah muqayyadah yang dicatat pada rekening administratif atau off balance sheet. Selanjutnya yaitu ada prinsipnya bobot resiko bank syariah. Nah, berdasarkan pembagian jenis aktiva di atas, maka pada prinsipnya bobot resiko bank syariah ada yang pertama, aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri atau dana pinjaman adalah 100%. Yang kedua, ada aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil adalah sebanyak 50%. Selanjutnya menganalisis kebutuhan modal minimum, yaitu unsur rasio kecukupan modal atau CAC.
modal bank yang beroperasi di Indonesia diatur sebagai berikut. Yang pertama yaitu modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Dan yang kedua ada modal bagi bank kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor cabangnya di luar Indonesia. Modal inti atau primary capital. 1. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetorkan secara efektif oleh pemiliknya. Yang kedua, agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Ketiga, modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Yang selanjutnya, cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan. Yang selanjutnya ada cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Selanjutnya ada laba yang ditahan dan laba tahun lalu, dan yang terakhir ada laba tahun berjalan. Selanjutnya yaitu modal pelengkap atau secondary capital, yaitu cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua ada penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagai atau seluruh aktiva produktif. Yang ketiga ada modal pinjaman atau sebelum disebut modal kuasi, yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau workout. Selanjutnya ada laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. Selanjutnya ada laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan sebelum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. Yang terakhir ada pinjaman subordinasi. Materi selanjutnya yaitu tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum atau CAR. Perhitungan bobot risiko untuk aktivitas administratif dilakukan melalui dua tahap, yaitu aktivitas administratif terlebih dahulu ditetapkan faktor konversinya, yaitu faktor tertentu yang digunakan untuk mengkonversikan aktivitas administratif ke dalam aktivitas neraca yang menjadi padanannya. Rincian faktor konversi aktivitas administratif baik rupiah maupun valuta asing adalah sebagai berikut. A 20% dibagi dengan L atau C yang masih berlaku atau tidak termasuk standby L atau C. Yang B 50%. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti bid bonds, performance bonds, dan advance payment bonds. Dan yang C yaitu 100%. Fasilitas kredit yang belum digunakan, jaminan atau termasuk standby L atau C, dan risk sharing dalam rangka pemberian kredit
serta endosemen atau aval surat-surat berharga. Dan yang ketiga, kewajiban membeli kembali aktivita bank yang dijual dengan syarat repurchase agreement. Yang kedua, setelah diketahui faktor konversinya, maka masing-masing aktivita administratif tersebut dikonversikan ke dalam aktivita neraca padanannya. Selanjutnya, hal-hal yang dapat mempengaruhi CAR. Dari formula perhitungan CAR di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa posisi CAR suatu bank sangat tergantung pada, yaitu jenis aktivitas serta besarnya risiko yang melekat padanya. Yang kedua, kualitas aktivitas atau tingkat kolektibilitasnya. Yang ketiga, total aktivitas suatu bank. Semakin besar aktivitas, maka semakin bertambah pula risikonya. Struktur posisi kualitas permodalan bank, dan yang terakhir yaitu kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba. Selanjutnya, cara memperbaiki CAR. Selain itu, menurut Wijanarto, posisi CAR dapat ditingkatkan atau diperbaiki antara lain dengan memperkecil komitmen pinjaman yang tidak digunakan. Yang kedua, jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan kurangi atau diperkecil sehingga risiko semakin berkurang. Ketiga, fasilitas bank garansi yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa posisi yang relatif kecil namun dengan risiko yang sama besarnya dengan pinjaman ada baiknya dibatasi. Yang keempat, komitmen LTC bagi bank-bank devisa yang belum benar-benar memperoleh kepastian dalam penggunaannya atau tidak dapat dimanfaatkan secara efisien sebaiknya juga dibatasi. Yang kelima, penyertaan yang memiliki risiko 100% perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat optimal atau tidak. Yang keenam, posisi aktivitas tetap dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan sekedar memenuhi kelayakan. Dan yang terakhir, menambah atau 28 memperbaiki posisi modal dengan cara setoran tunai, go public, dan pinjaman subordinasi jangka panjang dari pemegang saham. Selanjutnya, membuat kebijakan besarnya modal rekapitulasi. Yang pertama, kebijakan suku bunga tinggi yang menyebabkan timbulnya penyebaran negatif. Yang kedua, kebijakan suku bunga tinggi menyebabkan banyak debitur yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank, sehingga bank memerlukan cadangan yang cukup besar. Yang ketiga atau yang terakhir, bantuan modal sejumlah 80% dari kebutuhan modal bagi bank yang kategori Bank Indonesia akan digunakan untuk pembelian obligasi pemerintah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.